selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita di podcast Pibama SMA Pius Bakti Utama. Ya, di sini sudah hadir tamu istimewa kita, yaitu salah satu alumni dari SMA Pius Bakti Utama. Mungkin nanti memperkenalkan diri supaya nanti pemirsa juga mengenal. Ya, silahkan. Supaya semuanya juga jadi lebih nyaman ya, kita buka masker dulu. Tapi setidaknya kita selalu memakai masker di saat yang sesuai. Oke. Udah Baik, antigen kita kok buka tadi. maskernya. Ya, silakan kakak. Perkenalkan diri kakak. Saya Jonathan Cahyadi, angkatan tahun 93. Alamat? Purworejo. Purworejo. Purworejo, tinggal lokal. Ya, baik. Jonathan Cahyadi ini lulusan tahun 93, sama sebetulnya dengan saya ya, satu angkatan. Tapi saya nggak tahu waktu itu apakah beliaunya kenal sama saya apa enggak, saya nggak tahu. Ya, jujur ya. Kalau boleh saya panggil kakak ya? Oh, otomatis kakak. Kakak dong. Kakak, biar saya kelihatan muda gitu ya. Oke. Padahal sebetulnya lebih tua juga. Ya, baik Kak. Pertama nih, jujur nih, dulu kenal sama saya nggak? Nah, kalau nggak ada grup, saya nggak ingat sama sekali. Apalagi kita punya muka sudah berubah semua. Sedih. Iya. Padahal saya kenal kakak lo dulu loh. Masa apa? Bandel ya? Nah, enggak juga sih. Tapi memang karena tinggi ya, jadi bikin saya tuh minder aja. Saya kan pendek. Ya, baik. Kalau boleh cerita dikit nih Kak. Siap. Sebetulnya saya tuh dulu kenal sama kakak. Saya dulu kan di kelas 3 kalau dulu ya, bukan 12 ya. Kelas 3 IPS 2. Tapi kakaknya lupa nih sama saya. Padahal beliau dari dulu tuh kan satu kelas sama, kalau nggak salah yang namanya Handoko ya. Siang-siang ya? Ya, siang-siang ya. Iya, betul. Iya. Dia lupa kalau hampir berapa hari sekali kalau mau pelajaran akuntansi pinjam penggaris saya, dia lupa. Aku sama siang-siang. Oh ya? Dari jendela, setiap pelajaran akuntansi dari jendela pinjam penggaris dong. Tapi dia lupa, tapi nggak apa-apa deh kalau lupa. Setiap pelajaran akuntansi? Hampir sering banget. Biasanya aku selalu keluar dari kelas itu. Iya, pokoknya kalau mau, saya nggak tahu juga sih mau pelajaran akuntansi atau mau gambar atau mau buat nyabet temen, saya nggak tahu tuh. Saya duduk di pinggir jendela, berdua tuh cowok 2 hadir nih di samping saya, pinjam penggaris dong, tapi dia lupa, sudah lupakan saja. Lupa bener, sorry ya. Oke, tidak apa-apa kakak. Udah dipulangin tapi kan? Penggarisnya dipulangin kan? Dipulangin dong. Iya. Baik, lupakan ya itu ya, karena ada yang lupa jadi saya juga pura-pura lupa juga. Oke. Baik kakak, apa ya yang mau saya tanyakan yang pertama kali nih? Iya. Dulu di sini punya cewek nggak sih Kak? Aduh. Kakak kan secara tinggi, ganteng lah gitu kan. Iya, sekarang kan masih kelihatan ganteng juga kan gitu kan. Jadi secara saya gantengnya gitu. telat katanya. Hah? Gantengnya Mosok? telat. Saya ingat-ingat dulu ini kok masih termasuk yang ganteng. Tapi saya cuma bisa ngelihat aja gitu dari dalam kelas gitu kan, balik jendela gitu. Oke. Begitu Kak, silakan. Punya cewek nggak dulu? Nggak ada dulu. Nggak ada. Beneran? Ya, yang iya. Berarti kakak ini Kak WI termasuk yang dulu kayaknya nih fokus belajar, memang benar-benar ya. Okay. Nggak ketahuan aja sih gitu. Nggak ketahuan aja. Maksudnya jauhnya bukan nggak punya cewek tapi nggak ketahuan begitu maksudnya? Ya, nggak tahu. Oh. Yang tahu malah Pak Darmadi. Aduh, pusing deh. Ceritanya gimana tuh Kak sampai Pak Darmadi sampai tahu? Gimana? Tanya beliau aja deh. Udah, nggak apa-apa, kita blok-blokan aja Kak, kita blok-blokan aja. Ntar aku dijapri lagi sama Pak Darmadi. Nggak apa-apa, Pak Dar itu sudah biasa kalau ada cerita dulu tuh, cerita masa lalu gitu kan, cerita
gimana tuh anak-anak dulu yang nakal, yang sering dipelototin sama Pak Dar. Tapi saat ini kan tak sendiri ya, Pak Dar itu Enak malah. begitu deket sama murid-murid yang mungkin loh dulu itu sering dimarahin sama Pak Dar. Tapi sekarang kan saya yakin kita semua juga berterima kasih ya kepada Pak Darmadi. Betul. Mungkin kalau tidak seperti itu dulu Pak Dar, mungkin kita akan lebih parah gitu. Oh, iya. Atau kita juga nggak tahu kalau kita itu sebetulnya salah kan gitu ya kan. Ya jadi ya sedikit banyaknya itu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Darmadi atau guru-guru kita Guru-guru yang dulu lain, gitu ya. kan. Itu kan memberikan semacam apa ya, warning lah untuk kita bahwa yuklah gitu segera mungkin berintrospeksi gitu. Betul. Kan apa yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak, ataukah itu bermanfaat atau tidak untuk masa depan kita. Betul, kan gitu betul. ya. Iya. Cara-cara Oke. menegur mereka yang berkesan. Iya, Nah, betul. jadi, Pernah nggak ditegur sama Pak Darmadi yang apa namanya, mungkin sampai hari ini gitu kan masih diingat atau mungkin berkesan? Enggak Pernah sih, nggak? ya enggak sih. Cuman yang berkesan itu dari semua guru-guru itu, enggak ada yang manggil nama saya Jonathan. Manggil Panggilannya? panggil saya Ii gitu. Jadi lebih berkesan gitu loh. Iya iya. Jadi Enggak tahu, itu kan nama kecil saya. Hanya teman-teman kecil saya yang panggil saya nama itu. Nama Iya. keluarga atau panggilan keluarga? Ya, itu nama Iya. Chinese ya. Iya. Jadi cuman teman-teman kecil aja yang tahu itu. Dan Iya. begitu masuk ke sini ternyata semua guru-guru nggak ada yang Panggilannya panggil nama saya Jonathan. Jonathan. Iya. Itu berkesan banget itu benar. betul. Jadi mereka beliau-beliau ini memposisikan diri bukan sebagai guru yang ditakuti, tapi mereka merangkul. Seperti Itu temen bedanya. ya. Jadi memanggilnya itu juga sama dengan teman-teman gitu kan, teman-teman yang lain. Jadi WI gitu. Iya. Iya. Bahkan saya sendiri pun ya saya tahu nama Jonathan itu kan dari daftar nama gitu kan. Kalau tidak ada daftar nama juga mungkin taunya WI aja gitu kan. Iya. Yang paling berkesan di SMA Pak? Tentang apa nih? Ya segalanya, entah itu guru-gurunya. Banyak sih ya kalau di BIUS ini ya. Ya. Beneran banyak banget kalau di BIUS ini. Jadi Waktu SMA dulu. enggak, Sebentar. banyak lucunya Pernah, sih ya. pernah nakal nggak sih gitu misalnya? Pernah Enggak nakal nggak kalau sih dulu? Nggak pernah. nakal, enggak sih. Ya paling masuk ke kelas 1 itu dulu langsung dipanggil sama Pak Budi ya kalau nggak salah dulu Iya, ya. Pak Budianto, Pak Wahyu Budi ya. Budianto. Karena tahu begitu masuk saya mau dikeroyok. Oh, Nggak tahu. dikeroyok sama Tapi siapa? ya sama teman-teman itulah, tapi ternyata sekarang mereka malah jadi teman baik. Maksudnya keroyok Mau dipukulin. dengan tidak bersahabat begitu? Mau dipukulin saya, dimasukin ke Kopada pas pulang gitu, mau dipukulin di situ. Tapi bukan temen yang dari SMP yang sama ya dulu ya, bukan ya? Bukan. Jadi Tapi sama anak-anak Pius juga? anak Pius. Oh. Bahkan sampai sekarang wah, jadi deket banget. Tapi satu angkatan? Satu angkatan. Kasih bocoran dong. Ya, tahu deh orangnya kan tahu semua. Raptor lagi saja. Bukan. Kak. Bukan. Iya. Tapi enak kok. Enak, banyak Iya. berkesan. Guru-gurunya, teman-teman, apalagi ya. Kakak-kakak kelas sih dulu Kakak-kakak genit-genit ya. kelas ya. Genit-genit. Genit-genit, iya. Genit-genit ya. Ini nih jadi sekarang yang jadi ini bisa saya host tapi sekaligus juga jadi temen ya. Iya. Oke ya. Atau saya jadi hostnya Bu di sini. Oke, boleh nanti ditambah ya. Iya. Kalau menurut saya sih kalau kakak-kakak itu mungkin bukan genit buat saya bukan genit tapi sangat lincah. Sangat lincah. Jadi ini curhat juga nih. Saya kan dari kampung ya, dari desa nek saya itu merasanya itu dari desa, lalu saya juga dari wilayah atau rayon yang berbeda dulu dari Perembun gitu kan. Begitu saya masuk sini ada perasaan kaget juga gitu. Kagetnya itu karena saya dulu dari Perembun itu kan yang gitu kan. Bahkan saya sering dulu di apa ya sama Andrita. Oh, Andrita, Misalnya ya. Ada kayak kamu tuh jangan kayak gitu banget sih gitu kan. Misalnya gini,
kalau saya mengatakan mau pinjam bolpen ya, saya bilang gini, maaf pinjam bolpennya ya, gitu kan, seperti itu. Setelah itu saya kembalikan, nah, makasih ya, gitu. Dan setiap apapun yang saya lakukan itu pasti ada kata maaf, lalu minta izin, lalu saya kembalikan dengan bahasa yang seperti itu. Itu oleh Andrita itu sampai gini, kowe iki nek ngomong aja ngono ta yuk, gitu kan. Orang nek ning kene kira ono kaya ngono kuwi gitu. Lalu saya bilang kalau gimana ya, saya udah terbiasa kayak gitu sih gitu, jadi saya nggak bisa kalau enggak gitu. Nah jadi begitu melihat kakak kelas yang ini gitu ya, lari-larian kadang-kadang di koridor aula, Kaget itu ya? setiap hari kita agak diberisikkan dengan bunyi sepatu basket. Betul nggak sih? Pasti itu. Ya kan? Kan dulu basketnya bagus banget. Gitu kan? Jadi setiap anak mau jalan kayak mau lari itu bunyi sepatu. Kalau dulu nama saya tahunya itu sepatu basket, buat basket yang selalu bunyi cit gitu kan. Sementara saya nggak punya sepatu kayak gitu kan. Makanya saya termasuk yang dulu sering cuman ngendon di dalam kelas, di pinggir jendela, memperhatikan di luar sana yang aduh kayaknya begitu lincah, begitu gembira, ceria dan sebagainya. Nah itu sih kalau kata saya sih, kalau dibilang mental sih mohon maaf ya, saya kan perempuan juga, maksudnya saya takut juga kalau nanti kamunya aja yang kuper gitu, wah itu saya gitu kan, dari sudut pandang saya. Berarti sejak dulu itu siswanya itu beragam dari mana-mana saja gitu. Ya, Iya, banyak dulu, sekali ya. Tahun kita dulu itu tahun, kalau kita nggak bragging ya, kayak tahun keemasan ya buat kami. Betul. Buat saya gitu. Iya. Jumlah siswanya per kelas Hampir 45. 45 Iya, dulu, 45, tapi Banyak nanti dulu. ini ya kalau kita kenaikan kelas 11, kelas 2 ada yang meretelin gitu, iya nggak sih? Tapi iya kan? jumlahnya juga akan tetap sama aja sih, 40-an. Jadi meretel itu dari 5 kelas itu kan paling yang nggak naik tahun pertama itu 5 anak gitu kan. Jadi otomatis dalam satu kelas masih ada 40-an lebih. Nanti naik kelas 3 pun gitu begitu ada juga, saja ya. gitu. Nanti akan jadi antara 40 sampai 45 lah ya satu kelas, dan itu masing-masing angkatan ada 5 kelas ya. Jadi ruangan kita itu kita pakai semua ya. Banget beneran. Iya. Sorry? Guru-gurunya galak-galak gak sih? Oh dulu yang killer Bu Susi. Bu Susi ya. Jujur aja deh. Tapi sekarang CS ya Bu ya. Iya. Ya pokoknya ya mungkin dari sudut pandang yang ini juga ya, kita anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya ada guru agak melotot aja udah rasanya udah galak banget gitu Kalau kan. Wah gila. Setiap kali Bu Susi masuk, itu saya sampai punya kunci UKS 3. Saya duplikat beneran. Gimana tuh Padahal ceritanya? juga tahu itu. Jadi setiap kali mau alasan pertama nih ya, saya coba pinjam, saya duplikat 1. Jadi tiap kali Bu Susi masuk, itu dari nako yang paling ujung gitu, pasti saya copot. Lalu saya turun, udah kayak tentara gitu. Tahu-tahu naik UKS sudah. Masa sih? Seriusan? Beneran? Bener. Kenapa Bu Susi itu begitu menakutkan loh? Buset, bukan sebetulnya kita nggak takut ya, tapi malu ya ditaruh di atas, di depan gitu. Kita nggak ngerti mau, gue disuruh ngerjain apa nih gini loh, ini kan? Kayak kelihatan bego banget dah. Ekonomi akuntansi. Akuntansi ya, aduh. Tapi ya hasilnya sampai sekarang saya nggak ngerti akuntansi. Asli, bodoh banget serius. Iya, kayaknya sih itu hasil dari tiap ini merangkak gitu. Sekarang kerja atau aktivitas kebetulan wira swasta. Ya. Palu gada deh gitu ya. Boleh cerita usahanya apa saja gitu aktivitasnya? Ya kalau boleh berbagi. Iya kalau di Purworejo sih saya cuman di furniture aja. Iya. Iya. Tapi kalau yang lain-lain karena ini nanti tayang saya takut ada orang pajak lihat lagi. Biasa, iya kan kalau seperti ini tuh sering kali iya takut orang pajak. Iya, takut orang pajak dengar.